Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam rangka memberi nasihat atau mengambil hikmah, terkadang Rasulullah menyampaikan cerita kepada para sahabat. Berikut ialah salah satu cerita yang beliau sampaikan. Ceritanya tentang 3 laki-laki Bani Israel. 1 orang yang botak kepalanya, 1 orang yang kulitnya terkena penyakit belang, dan 1 orang yang matanya tidak bisa melihat. Masing-masing orang ini memiliki kekurangan fisik dan Allah ingin menguji mereka. Malaikat diutus untuk menemui mereka. Kepada lelaki berkulit belang, malaikat bertanya, "Apa yang paling kau inginkan?" Kemudian si lelaki tersebut menjawab, "Aku ingin kulit yang sehat dan indah, tidak belang-belang seperti kulitku sekarang." Setelah malaikat mengusap kulitnya, seluruh belang di kulit lelaki itu rontok. Tanpa skincare, tanpa treatment klinik kecantikan, kulit yang buruk tadi berganti kulit indah dan sehat seperti yang dia inginkan. Malaikat juga bertanya, "Apalagi yang kau inginkan?" "Unta yang banyak, aku bosan hidup miskin, aku ingin menjadi kaya raya." Lagi-lagi malaikat memberi apa yang dia inginkan. Kemudian malaikat menemui si botak dan menanyakan hal yang sama. Kata si botak, "Aku bosan dihina karena kepalaku yang tidak berambut. Aku ingin rambut yang lebat." Malaikat pun mengusap kepalanya dan ajaib, kepalanya langsung ditumbuhi rambut yang lebat dan tebal. Kemudian malaikat memintanya mengajukan 1 permintaan lagi. Dia menjawab, "Sapi, aku ingin punya sekawanan sapi." Malaikat pun memberinya sapi yang mengandung dan mendoakan keberkahan atasnya. Lalu malaikat beralih kepada si buta dan menanyakan pertanyaan yang sama. Jawab si buta, "Aku ingin mataku dapat melihat." Malaikat mengusap kedua matanya dan seketika itu juga kedua mata si buta dapat melihat. "Apalagi yang kau inginkan?" "Kambing," jawab si buta. Lagi-lagi malaikat mengabulkan keinginannya dan mendoakan keberkahan untuknya. Waktu pun berlalu. Masing-masing unta, sapi, dan kambing yang diberikan malaikat terus berkembang dan membuat para lelaki tadi kaya raya. Suatu hari seorang lelaki berkulit belang datang kepada laki-laki yang dulunya belang. Keadaan lelaki itu sungguh menyedihkan. Sambil mengiba, dia meminta 1 ekor unta saja dari ratusan ekor unta yang dimiliki lelaki yang pernah sakit belang itu. Dengan kasar lelaki itu menolak memberi 1 ekor unta miliknya. Lelaki belang yang menyedihkan itu berkata, "Tunggu sebentar, sepertinya aku mengenalmu. Kamu dulu kan juga belang dan miskin seperti aku." Sewotlah si lelaki itu dengan congkak. Dia berkata, "Maaf, aku sudah kaya sejak lahir. Kulitku tidak ada belang-belangnya seperti kamu. Sekarang pergi dari sini." Dengan santainya lelaki belang itu berkata, "Oh ya sudah, tapi kalau perkataanmu bohong, semoga kau kembali pada keadaanmu semula. Kulitmu belang dan kau jatuh miskin." Setelah mengucapkan hal itu, si lelaki pergi. Di tempat lain, seorang lelaki botak datang pada lelaki pemilik sapi yang dulunya juga botak. Dia mengucapkan permintaan yang sama, meminta 1 ekor sapi saja dari ratusan ekor sapi yang dimiliki lelaki yang dulu pernah botak. Dan sama seperti lelaki yang pernah belang, si lelaki ini menolak memberi sedekah barang 1 ekor sapi. Laki-laki botak yang meminta sapi itu kemudian berkata, "Sepertinya kamu dulu juga botak dan miskin sepertiku." Si laki-laki kaya pemilik sapi tadi naik pitam. Dengan berapi-api dia mengusir tamunya sambil berkata, "Harta milikku ini warisan dan aku tidak pernah botak seperti kamu." Lalu laki-laki botak itu menjawab, "Baiklah, kalau perkataanmu tadi benar, biar Allah cabut semua nikmatnya dan kamu kembali ke keadaanmu semula." Setelahnya malaikat beralih mengunjungi laki-laki yang dulu pernah buta. Malaikat mendapati kehidupannya sekarang membaik, ternaknya banyak, dan dia hidup dengan layak.
Kepada lelaki tadi, malaikat menampilkan dirinya dalam wujud laki-laki buta yang miskin dan kumal. Dia berkata, "Kasihanilah aku, wahai orang kaya, berilah barang 1 ekor saja dari ternakmu untukku yang malang ini." Berbeda dengan 2 lelaki sebelumnya, pria itu menjawab, "Tentu saja, pilihlah dan ambil yang kau mau." Karena jawabannya lain, malaikat yang menjelma menjadi laki-laki buta itu bertanya, "Kenapa engkau begitu saja dengan mudah memberikan hartamu?" Dengan tenang laki-laki itu menjawab, "Dulu aku juga sepertimu, buta dan miskin, tapi Allah memberikan nikmat yang besar sehingga keadaanku membaik seperti sekarang. Jadi apa salahnya aku membagi nikmatnya denganmu?" Setelah mengucap terima kasih dan mendoakan banyak keberkahan untuk laki-laki tadi, malaikat itu pergi. Laki-laki tersebut hidup dengan dilimpahi nikmat dan barokah berkat rasa syukur dan kebaikan yang dia salurkan kepada orang lain. Mau tahu bagaimana nasib 2 laki-laki yang didatangi malaikat sebelumnya? Sebagaimana doa malaikat yang mereka tolak, si belang kembali dihinggapi penyakit kulit yang menyedihkan. Ternaknya habis dan dia jatuh lebih miskin dibanding sebelumnya. Begitupun laki-laki satunya, rambut di kepalanya berguguran hingga tak tersisa sehelai pun. Seluruh ternak dan kekayaannya ludes tak berbekas. Lewat kisah yang terjadi pada Bani Israel ini, Rasulullah mengingatkan kita untuk pandai-pandai mensyukuri nikmat dengan menggunakan sesuai aturan Sang Pemberi nikmat. Jangan sombong kalau sedang dianugerahi nikmatnya sama Allah. Jangan-jangan semua yang kita punya sekarang cuma ujian yang akan menjatuhkan kita kalau kita tidak bersyukur. Demikianlah kisah Islami tentang pentingnya bersyukur atas apa yang diberikan Allah kepada kita. Dikayakan tidak berarti dimuliakan, dan dimiskinkan belum tentu dihinakan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.